Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akhlak pagi ini masih melanjutkan tentang tema al-afu was-safhu. Afu adalah memaafkan. Safhu toleran maknanya sih. Tapi safhu tadi kemarin sudah dijelaskan, bahkan tidak menegur ya. Tidak mencerca. Jadi kalau ada orang salah kepada kita, alih-alih kita menghukum, malah kita tidak menegurnya. Tapi bukan nggak teguran, maksudnya kita nggak pernah mengungkit kesalahan itu. Kita tahu dia salah, kita bebaskan dari hukuman. Jadi kalau afun itu pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan, tapi ditegur. Ya. Kamu begini-begini, oh ya Pak, ya. Ya udah, kalau begitu saya maafkan. Nah, itu maaf. Tapi kalau sofun itu tingkatnya lebih tinggi, bahkan pura-pura nggak tahu. Ya, jadi orang yang bersalah itu bahkan tidak ditegur. Dia pura-pura nggak tahu bahwa orang itu salah, padahal dia tahu. Jadi sofun itu lebih tinggi. Kata kalau bahasa biasanya itu toleran, tapi saya nggak sepakat dengan kata toleran. Artinya ada yang mengatakan berlapang dada. Pendapat-pendapat ulama tentang afu dan sofun, karena kata afun ini dan sofun itu kadang-kadang gandeng dalam Quran. Wasofun jamil. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, anna aqama yauma mata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, fahamidallah wa asna alaih. Wa qala alaikum bittika illah wahdahu la syarikalah wal waqar wa sakinah hatta ya'tikum amir. Saat Mughirah bin Syu'bah meninggal, ya, Jarir bin Abdullah berdiri memberikan tausiah. Ya, setelah alhamdulillah biasa ya, beliau menyatakan alaikum bittika ilahi, bertakwalah pada Allah, tidak ada serikat baginya, tenang dan anteng sampai nanti datang seorang amir, seorang pemimpin. Fa innama ya'tikumul an, sekarang pemimpin itu sudah datang. Tsumma qal ista'fu li amirikum, lalu dia mengatakan maafkanlah pemimpinmu. Fa inna kana yajibul yuhibul afwa, karena Allah menyukai pengampunan. Tsumma qala amma ba'd fa inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka 'alal islam fasyarata alayya an-nas likulli muslim. Aku datang pada Rasulullah untuk berbaiat untuk Islam. Lalu Rasulullah memberi syarat, ya, yaitu nushu likulli muslim. Nushu ini diambil dari kata nushu, itu nasihat. Nasihat ini lebih dekat kepada arti peduli. Peduli pada muslim yang lain. Jadi kita diminta untuk bersikap aktif di dalam masyarakat, tidak menang sendiri, tidak benar sendiri. Kalau kita merasa benar, tularkan pada orang lain. Ya, prinsipnya itu. Prinsip akhlak Islam kan ada 4. Satu,
tidak mengganggu, menyingkirkan gangguan. Yang kedua, menawarkan bantuan. Yang ketiga, murah senyuman. Yang keempat, sabar dalam pergaulan. Ini pokok akhlak dalam Islam. Apa saja larinya ke situ, muaranya. Ya. Nah, ini kali ini Rasulullah mengatakan memberi syarat wan nushu likulli muslim. Memberi berjiwa nasihat. Menasehat, jadi penasehat. Penasehat itu ada peduli. Kadang-kadang yang dinasihatin juga nggak mau ya. Wa rabbu hadzal masjid inni lana sihun lakum tsumma astaghfara wa nazala. Sungguh setelah aku mendengar pesan Rasulullah, aku menjadi orang yang nasih, orang yang memberi nasihat. Lalu dia pun tuh istighfar, lalu turun dari mimbar. Nah, itu dia berjanji untuk peduli. Ya. Kita hidup juga harus begitu. Wa jalasa Ibnu Mas'ud fi suqi yabta'u ta'aman fabta'a tsumma talabat darahim wa kanat fi amatihi fawajadaha qad hallat faqala laqad jalastu wa innaha lama'i faja'alu yad'una ala man akhadhaha wa yaqulun Allahumma qta' yaqdas sarik alladhi akhadhaha Allahumma fa'al bihi kadzak faqala Abdullah Allahumma in kana hamluhu ala akhdhiha hajat. Suatu saat diriwayatkan Ibnu Mas'ud ya ada di pasar. Lalu dia berjual beli, dia dagang lah singkatnya. Kemudian ada uang yang dia simpan di sorbannya. Ya. Tapi ternyata sudah nggak ada gitu. Ya, ada di sorbannya, dibuka nggak ada. Laqad jalastu, kata dia, saya tadi duduk ada ini. Maka dia pun memanggil orang, ya, menyerukan siapa yang ngambil ya. Ya Allah, iqta' yadas sarik, potonglah tangan pencuri yang telah mengambilnya. Allah maf'al bihi kadza. Lakukan ini. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah mengatakan, temannya ini tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya ini. Abdullah bin Mas'ud berkata lain, ya Allah, in kana hamluhu ala akhdiha hajatan, jika motivasi mencurinya itu karena ada kebutuhan, kata dia, fabarik lahu fiha, berkailah dia. Nah ini ya, jadi ungkapan orang yang orang yang berseru, siapa yang ngambil ya? Semua orang berseru, ya Allah, potonglah tangan orang pencurinya. Tapi Abdullah enggak. Ya Allah, kalau dia mengambil dirhamku ini karena ada keperluan, berkailah dia. Wa in kana hamlatuhu jara'atan ala dzam faj'alhu akhira dzunubi. Kalau dia sengaja mengambilnya karena memang ingin berbuat dosa, jadikanlah pengambilan ini sebagai akhir dosanya. Ya, jadi ini sikap-sikap dari Ibnu Mas'ud. Jadi dia tidak sakit hati, ya. Ya, mungkin itu bisa juga kita ambil pelajaran ini. Contohnya kita menemukan sendal kita nggak ada. Waduh, mana baru beli, mahal lagi, hilang. Mau nuduh juga nggak bisa, siapa ini? Ya Allah, kalau memang ini diambil karena keperluan, berkailah dia. Saya ikhlaskan. Kan? Jangan dongkol kan. Kalau memang kekeliruan kan boleh saja keliru. Ya, mudah-mudahan dia bisa sadar. Nah, kalau dia sengaja mencuri, mudah-mudahan inilah akhir dosa yang dia lakukan. Nah, sampai begitu tuh. Jadi ini ketinggian akhlak. Jadi kita jangan melihat dari sisi anunya. Banyak orang tertarik masuk Islam itu karena melihat akhlak Islam. Kalau tentang akidah syariah mah kedua ketiga setelah masuk. Tapi dari sebelum menjadi ke dalam itu tertarik dengan akhlak. Makanya Rasulullah pernah ditanya,
amal apa yang paling cepat mengantarkan saya masuk Islam? Rasulullah mengatakan al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Jadi pokok akhlak. Nah, Islam itu kan kalau dikategorisasi ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Ya, pedomannya adalah dalam masalah akidah ada 4 pantangan. Akidah itu kan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, pantangannya ada 4. Tidak boleh melakukan 4 hal. Yaitu 1, tidak boleh taktil, ingkar. Ingkar apa yang sudah ditetapkan, walaupun nggak mudeng. Yang kedua, tidak boleh tahrif, mengganti hurufnya, mengganti maknanya, atau ditafsirkan dengan makna lain gara-gara nggak mudeng. Dan ini bukan orang biasa yang melakukan, kadang-kadang ulama. Contohnya tafsir Jalalain juga, kalau dilihat dari kaidah ini, ada pelanggaran. Ya, antara lain, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini menurut manhaj salafus salih, karena Allah menyampaikan tangan, ya kita pahami tangan. Ketika kata tangan itu masuk ke otak kita, kita dengar, kita pikirin. Kan yang kita tahu tangan begini. Nah kalau ayam, gini. Ya, kalau kera ada lagi tangannya. Apa ini? Tangan mana yang dimaksud dengan tangan Allah? Kita tidak boleh berimajinasi. Itulah yang ketiga, tidak boleh tamsil. Ya, tamsil tasbih. Tidak boleh mencari apa-apa yang ada di otak kita, yang sudah kita lihat tentang tangan. Ya, seperti Allah mendengar. Yang saya tahu mendengar itu pakai telinga. Apa Allah punya telinga? Gara-gara nggak ngerti maksudnya, lalu ditafsirkan lain. Contohnya, oh Allah bukan mendengar artinya itu. Nggak boleh. Yang keempat, takyif. Ya, berimajinasi untuk caranya bagaimana. Nah, ini 4 pantangan. Kalau dalam syariah itu kan perbuatan lahir. Ada yang sifatnya vertikal, namanya ibadah. Yang horizontal, hubungan kita dengan sesama, namanya muamalah. Nah ini kaidah ini berbeda. Hubungan kita dengan Allah itu diikat 6 hal. Harus sama persis 6 hal, walaupun nggak bisa sama. 1, sama waktunya. Yang kedua, sama tempatnya. Kalau ditentukan tempat contohnya. Ya, contohnya haji. Harus ke sana, Mekah. Jangankan ke Monas. Haji ke Madinah aja nggak boleh. Haji di Madinah saja gitu. Padahal itu kan sama di sana. Nggak boleh. Jadi haji itu semua pusatnya ada di Mekah. Adapun di Madinah nggak ada kaitan dengan ibadah haji. Atau kita ke Riyadh, ke ibu kota Arab Saudi. Hajinya ke sana. Tetap nggak boleh. Karena sudah ditentukan di Mekah. Kalau menyangkut tempat. Ya, 2 sudah. Yang ketiga, menyangkut bilangan. Kalau sudah tentukan bilangan begitu, ya begitu. Baca istighfar 3 kali ba'da salat. Astagfirullah, astagfirullah. Ya sudah, jangan ditambah-tambahin. Ya, karena hari ini libur, ya masa itu cuma 3. Hitung-hitungan amat. 30 kenapa? Jangan begitu. Sudah ditentukan angka, ya begitu. Sholat subuh 2. Dan berlaku untuk kaya dan miskin, muda dan tua, laki-laki dan perempuan. Jangan, ya kaya mah, jangan 2 lah gitu. Itu mah sholat orang miskin, nggak bisa. Ya. Jadi sudah begitu. Caranya, jenisnya, sebabnya harus sama. Jadi 6 diikat ini. Ini kaidah ini. Yang buat kita lah, yang nggak banyak waktu lagi. Ya, untuk ingat-ingat gitu dulu. Karena udah terlalu penuh ini memorinya. Jadi ingatan yang masih terbuka, kuotanya itu tinggal sedikit gitu. Nah, itu makanya itu 6 untuk masalah hubungan kita dengan Allah. Kalau pegangan ini dijadikan kaidah ini dijadikan pegangan, insya Allah kita nggak sesat.
Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Itu namanya muamalat. Sepanjang tidak ada larangan, boleh. Sepanjang tidak ada larangan, boleh. Tapi dalam ibadah, kalau tidak ada suruhan, nggak boleh. Itu kan? Nah, itu dalam masalah syariah. Dalam masalah akhlak tadi tuh. Kaidahnya 4. Pokok akhlak tuh 4. 1, jangan mengganggu orang. Meniadakan gangguan. Apapun yang mengganggu kenyamanan, kita singkirkan. Itu pertama. Yang kedua, menawarkan bantuan. Kalau kita berlebih, punya tenaga, punya ilmu, punya dana, punya cara, punya skill, kita bagi untuk orang lain. Yang ketiga, murah senyuman. Jangan pelit. Ya, itu mungkin sedekah yang murah meriah. Karena muka kita selalu dibawa kemana-mana. Kalau mau sedekah uang kan kadang-kadang dompet ketinggalan. Kalau muka kan nggak mungkin ketinggalan. Yang keempat, sabar dalam pergaulan. Ya, boleh jadi teman kita mengutarakan kata-kata yang menurut dia biasa-biasa saja, tapi menurut kita menyakitkan. Nah, itu kita harus sabar, karena level orang lain, kulturnya, miliunya, asalnya dari mana, ya berbeda. Tentunya orang nggak ngerti negor wis madang, wah kasar amat ini. Itu kan teguran buat nges nyatu, kurang ajar. Dia nggak tahu, dikiranya nyatu itu buat semua. Contohnya gitu, ya kita nggak tahu. Nah itu makanya kita maafkan. Kembali ke sini. Wakil Ali Abi Darda, pernah dikatakan pada Abu Darda, man a'azun nas, siapa manusia yang paling aziz. Aziz ini kan sudah dibahas aziz. Aziz itu keren. Manusia mana yang paling keren? Kalau bahasa anak muda. Alladzina ya'fun. Orang yang memaafkan, idza qadaru. Padahal dia mampu membalas. Dia mampu membalas tapi dia memaafkan. Ya, jadi ada seorang budak yang memahami Islamnya cukup tinggi. Suatu saat dia melakukan sesuatu kesalahan, majikannya marah. Saat mau maki-maki, si budak itu mengucapkan, ya, orang-orang ciri-ciri, yaitu tadi orang yang beriman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia ucapkan itu. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, wal afina 'anin nas. Dia ngomong begitu. Majikannya kan juga sama-sama ngerti, jadi sama-sama ngerti. Waduh, nyindir saya ini. Ciri orang yang beriman adalah orang yang mampu menahan emosi dan memaafkan. Alih-alih dia mengeksekusi kemarahannya, dah, kamu saya bebaskan. Tuh, itu ya, jadi akhlak yang pernah dicontohkan. Sehingga manuver-manuver yang pernah dilakukan oleh banyak umat Islam dalam sejarah perubahan total, itu banyak kita dapati. Seorang bandar narkoba itu, saya lupa di Prancis atau di mana, masuk Islam. Tapi polisi masih curiga, ini akal-akalan nih supaya dia artinya jaim nih, menjaga image, supaya dia tidak terkesan orang jahat ini, masuk Islam, berlindung dengan Islam. Jadi dia buka restoran, nggak ada kasirnya. Dia kasih harga, makanan ini segini, jadi di situ disediain kembalian aja. Terbuka uangnya. Polisi, yang bener aja ini orang gaya apa ini kali? Ini cucian ini, cuci dosa ini. Dipantengin terus, polisi bergiliran dia. Tapi tetap aja nggak berubah, sampai capek sendiri. Jadi memang betul-betul berubah orang itu. Lihatlah Mike Tyson.
Begitu anunya sampai gigit kuping orang tuh. Di penjara dia masuk Islam. Sekarang dia muslim yang baik. Muslim yang kuat. Nah, itu banyak contoh-contoh begitu. Ya kalau di zaman Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun. Walaupun dia menghadapi eksekusi, dia tetap pada pendiriannya, tetap bertobat. Ya, jadi Allah memberikan kesempatan buat kita semua. Ya. Waqala, itu. Karena itu Abu Darda mengatakan, fa'fu ya'izakumullah. Maka maafkanlah. Allah akan membuat Anda keren. Ya, kalau kita memaafkan itu. Seorang pemimpin yang disakiti, dia akan pidato, saya maafkan kalian semua. Seperti Pak Habibie ketika dijatuhkan dalam sidang umum MPR. Ya. Artinya apa itu? Laporannya ya, pertanggungjawabannya ditolak. Senyum dia. Senyum. Senyum yang begitu manis. Tapi yang sakit hati malah istrinya. Gak lama setelah diturunkan istrinya wafat. Kemana Pak Habibie setelah turun dijatuhkan begitu? Dia pelesiran karena menyimpan kedongkolan. Dongkolnya kenapa? Karena karya yang dia mimpi-mimpikan dari kecil sampai bisa menerbangkan pesawat asli dibuat oleh orang Indonesia, itu hanya sekali terbang. Kecewa lah, kecewa. Tapi kecewa itu dia akhlaknya karena baik, dia tekan. Ya Allah, bukan orang lain yang menghina, tapi bangsaku sendiri. IPDN pun, PTDI pun terkesan bubar. Ya. Orang yang sudah dididik berpuluh-puluh tahun, dibeasiswakan. Mereka pulang ke Indonesia untuk membangun, karena mereka udah pinter-pinter. Dikecewakan oleh bangsa sendiri. Mereka banyak kerja ke luar negeri. Jadi manajer, jadi direktur. Seperti itu. Nah itulah, itu contoh ya, orang Indonesia yang tidak pendendam. Nah, kita tidak boleh dendam. Kalau kita dendam ini tidak akan pernah berakhir, akan menyimpan, akan tercatat dalam sejarah. Tidak boleh pendendam. Wa qala Hasan bin Ali radhiyallahu an, berkata Hasan bin Ali, anna rajulan syatamani fi adna hadhi, fi uzuni hadhi. Kata Hasan bin Ali, seorang laki-laki memaki-maki saya dekat sekali dengan telinga saya. Jadi ngomongnya deketin. Ya, dia maki-maki dideketin ke telinganya. Apa enggak ngeluncak? Udah maki-maki kan gampang dikepret tuh. Ya kan? Wa tazara fi uzunil ukhra. Tapi setelah dia maki-maki, dia balik lagi, dia minta maaf, dideketin lagi. Aduh. La qabil tu uzrahu, aku pun menerima minta maafnya. Itu kan kita itu kan ciri-ciri orang beriman itu idza massahum syaitan tazakkaru. Apabila setan datang mempengaruhi dirinya, karena setan itu nongkrong, nggak bisa pisah kecuali Rasulullah. Ya, setiap orang pasti setannya ada di dalam. Nah, dia ngintip-ngintip itu. Kalau kita ingat Allah, dia mengecil. Makanya itu waswasil khannas. Waswas itu membesar. Was-was itu artinya membesar. Khannas, mungkret. Kalau kita ingat Allah, dia mungkret. Tapi begitu kita lupa, dia membesar, manas-manasin. Was-was namanya, memberikan was-was. Ya, artinya provokasi. Tuh. Engkau juga begitu ya Rasulullah? Ya, saya juga begitu. Tapi Allah yang menyelamatkan saya. Kan dibedah beliau. Jadi dibuang itu. Tempat setannya dibuang. Ya, kalau kita akan terus ditemani sampai akhir hayat. Wa qala Muawiyah radhiyallahu an, alaikum bil hilmi wal ihtimal. Kata Muawiyah, hendaklah kamu bersikap hilm. Hilm itu ngalah. Wal ihtimal itu sabar. Hatta tumkinukul fursah. Sehingga kamu mendapat kesempatan. Jadi kalau kita partner hidup kita, istri kita maki-maki, jangan langsung dibalas.
Jadi jangan marah dibalas dengan marah. Nggak akan selesai itu. Dibalas, dia balas lagi. Balas lagi. Nggak akan selesai. Nanti ujungnya bubar. Diamkan dulu. Dinginkan dulu. Ya, ada petunjuk dari Rasulullah begitu. Kalau perlu, keluar ruangan dulu. Keluar ruangan. Supaya dia adem. Sebab dia kadang-kadang enak melihat muka kita. Jadi, kalau nggak lihat tuh bisa adem. Ini kan menggelora ini. Dipanas-panasin, tiup-tiup oleh setan itu. Ya, jadi gitu terus, ayo terus, dia senang. Kalau berantem tuh setan, wah ya terus gitu. Cuma kita nggak ngelihat aja. Nah, kita itu harus tahu di setan berperanan. Nah, kita ademkan dulu. Jangan jauh. Jadi kalau ada orang marah, salah seorang di antara kalian, yang lain diam. Tunggu waktunya. Sudah ada waktunya, kita baru beri masukan. Tapi ya kita walaupun ini teori, kadang-kadang lupa juga gitu, kebablasan. Udah kelajon, udah ngomong, waduh iya inget. Aduh, kok saya ngomong begitu ya? Satu hal, jangan pernah keluarkan kata talak. Anda boleh pilih kata apapun, tapi kalau bisa jangan kata binatang. Kalau harus binatang yang boleh dimakan. Wedus. Jangan anjing, jangan. Kalau boleh milih. Terus, kalau marah, pilih dengan tata bahasa yang tinggi. Jadi jangan kasar. Sire, ya jangan. Wong kono gitu. Kepremen ya wong kono ini. Kepripun ini. Sebab kalau pakai tata bahasa itu susah nantinya. Ya susah, makanya jangan marah. Kan biasanya orang marah itu kan kata-katanya nggak paling rendah, level paling rendah. Biadab. Nah, katakanlah kamu kurang ajar ya sama saya. Jangan kata biadab, kurang ajar. Paling tinggi itu kata-kata kurang ajar. Jangan binatang. Kalau binatang harus keluar, binatang yang boleh dimakan. Ya ayam kamu, pitik, contohnya gitu. Wedus, jangan anjing, jangan monyet, jangan babi, jangan. Ini nasihat dari guru saya. Kalau saudara dapat dari nasihat saya nggak sumpah, saya disumpah. Jadi saat melangsungkan pernikahan tuh disumpah. Tidak boleh berbuat kekerasan, tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Kalau harus binatang, maka binatang yang boleh dimakan. Sampai segitu. Nah itu. Makanya saya nggak pernah, sepanjang saya ingat, anjing kamu, babi, nggak pernah. Jadi kata-kata binatang juga dihindari. Paling tinggi kurang ajar. Kurang sopan. Ya, jadi itu kata-kata. Wa qala Muawiyah. Berkata Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, itu tadi sudah ya. Jadi dari Wahab bin Kisan, qala sami'tu Abdullah bin Zubair yaqulu alal mimbar. Di atas mimbar aku mendengar Abdullah bin Zubair menyampaikan surat 7 ayat 199. Suratul Araf ayat 199. Khudhil afwa. Ambillah pemaafan. Wa'mur bil urfi. Suruhlah yang ma'ruf. Ya. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Arid jahilin. Jahilin bukan artinya bodoh saja. Kekerasan itu juga diartikan jahil. Ya, kan ada idza khatabahumul jahilun, apabila kamu berhadapan dengan orang jahil, orang yang mau berbuat kekerasan. Qalu salama, kamu tetap hadapi dengan damai. Hadapilah dengan damai. Qala wallahi ma umira biha an ta'khadha ila min akhlaqin nas. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang berakhlak. Wallahu la akhidhannaha minhum ma sahibtuhum. Demi Allah aku akan mengambilnya. Nah, itu
kata ini ya, kata seorang Abdullah bin Zubair. Nah, sungguh karena ini perintah Allah, ambillah sikap pemaaf. Jadi kita benci sama orang itu, katakanlah kita tetap benci sama dia, kita nggak peduli, tetap benci sama dia, tapi kita ingat Allah. Karena Allah suruh memaafkan, kita maafkan. Jadi saya memaafkan kamu, bukan karena kamu, tapi karena Allah. Nggak apa-apa begitu. Ya, itu yang beribadah. Kita menghadapi orang tua. Kan kita tahu orang itu kalau udah tua makin cerewet, makin ngeselin, ya, makin bikin jengkel. Tapi seorang anak taat pada dia bukan karena orang tuanya. Oke lah kamu emosinya masih meledak-ledak. Ingatlah perintah Allah. Wabil walidaini ihsan. Jadi karena Allah lah yang menyuruh, maka saya melayani orang tua. Itu berpahala. Jadi motivasinya bukan ke orang tua, tapi karena Allah. Itu yang benar. Karena Allah menyuruh bakti, berikan pelayanan terbaik kepada orang tua, maka kita layani. Ya, jadi kita melakukan semua itu motivasinya karena Allah. Bukan perasaan. Kalau perasaan mah itu namanya emosi ya. Wa Ubay bin Abdullah wa utiya Abdullah bin Marwan bi Asara ibnu Ath'ash faqala Raja bin Hayawa madza tara qala inna Allah ta'ala qad ataka ma tuhibbu minadz dzufri fa'ati lama yuhibbu mina afi fa'afa anhum. Suatu saat Abdullah bin Marwan ya dihadapkan Asara dengan tawanan-tawanan. Dia menghadapi tawanan-tawanan. Nah, lalu tawanan-tawanan itu diminta bicara. Apa yang kamu ingin katakan padaku? Kata tawanan ini, sesungguhnya Allah sudah memberikan apa yang kamu mau. Apa yang kamu suka, yaitu menang. Anda sudah menang. Fa'atila ma yuhibbu minal afwi. Maka berikanlah apa yang Allah sukai, yaitu pengampunan. Ya, jadi dia bisa berpuisi nih, si tawanannya. Allah sudah muliakan Anda dengan kemenangan. Tapi lengkapilah kemenangan Anda dengan pemaafan. Ini si tawanan ini yang menjadi musuhnya, ya, menghadapi orang yang menang ini, rajanya itu begitu. Lengkapilah sikap menang Anda dengan pemaafan. Nah, maka dia pun memaafkan. Manfaat dari pengampunan dan lapang dada. Fil afwi rahmatun bil musi'i. Memaafkan itu berarti sayang kepada orang yang telah berbuat salah. Ya, bahwa salah itu jangan dipahami secara negatif. Kesalahan. Manusia itu pasti lekat dengan kesalahan. Jangan dilihat berarti negatif. Ada sisi positifnya. Ya, dengan kesalahan itu manusia belajar menjadi pinter. Contohnya lah, kita mau bisa bawa sepeda, jatuh, kan kesalahan tuh jatuh tuh, karena miring apa gitu. Tapi dengan begitu dia hati-hati. Orang yang nggak pernah jatuh, biasanya dia sikapnya arogan. Ya, jadi pengalaman hidup jatuh bangun itu menempa, jadi ditempa. Jadi kalau besi gak ditempa itu nggak bagus. Di tempat terus-terusan jadi kinclong. Kita juga begitu, pengalaman hidup jangan pernah dipaido, jangan melihat orang masa lalunya. Kadang kan kita masih begitu kan? Jadi kalau bapaknya PKI, jangan Anda sematkan anaknya PKI. Belum tentu, kan dia bisa jadi orang baik. Ya, sebab kalau bapaknya sudah dihajar dengan berbagai hukuman, anaknya diikut sertakan, ini akan menimbulkan dendam berlarut-larut. Nggak ada benernya. Tapi semua ini Bapak sekalian, ngata-ngatain, cebong lah, itu katanya hal yang biasa, yang pernah terjadi di negara-negara maju yang sekarang. Jadi dalam proses menuju maju, begini-begini mereka juga melewati begini. Ya, kerah dulu lah istilahnya kalau bahasa kasar. Kerah. Wow. Nanti lama-lama semuanya insaf. Oh, kita ini kok
Kalau begini terus ya ketinggalan. Aduh gimana ini? Udah, kita satukan langkah kita. Lihatlah persamaan, jangan perbedaan. Nah, baru kita bisa maju. Kalau kita terus kontok-kontokan terus, pemimpin curiga pada rakyat, rakyat suudzon pada pemerintah. Kapan mau benernya? Itu kan? Anggaplah rakyat yang ngeritik itu anak yang mengeritik orang tuanya. Karena dia sadar bukan dewa, bukan malaikat. Bisa saja salah. Kan saya, kayak kita ini, punya rumah miring. Mana tahu kalau kita nggak keluar. Kayaknya beres-beres aja, nggak tahu dilihat dari luar, oh iya, gentengnya miring. Kita baru tahu. Jadi, begitupun langkah kita. Apa menyimpang apa enggak, orang lain yang lihat. Dan kita jangan merasa nggak peduli, karena kita hidup bermasyarakat. Ya, kalau ada orang memberi masukan, terima kasih. Harusnya begitu. Anggaplah itu vitamin. Ya, jadi memang bangsa-bangsa yang sekarang sudah maju itu juga mengalami seperti ini gitu, dalam proses mencapai kemajuannya. Jadi wajarlah. Satu itu. Jadi yang kedua, fil afi tausiqun lirabit istimaya allati tatarada wahan wal infisal. Memaafkan itu melegakan hati daripada membalas. Sebab orang yang memaafkan hatinya plong. Udah nggak ruwet. Tapi orang yang membalas berat dia hatinya. Ngatur siasat, gimana caranya saya bisa membalas. Ya, jadi orang yang memaafkan itu sesungguhnya membahagiakan dirinya karena plong. Contohnya kita ngutangin orang, nggak bayar-bayar. Diadang terus, ditegur terus. Malah akhirnya biaya negornya ini lebih gede daripada utangnya. Halo? Nggak nyaut. Halo? Mana? Jadi menimbulkan dendam. Tapi begitu kita udah saya sedekahkan, plong. Dia senyum-senyum lagi di depan kita. Ya, tapi kalau nggak dibebaskan, bayar nggak dibebasin, itu terus aja tuh. Nah itulah ya. Jadi ini salah satunya. Yang ketiga, al-afu wal asaf anil akharin sababun linaili mardotilai subhanahu wa ta'ala. Dengan memaafkan dan berlapang dada, ini menyebabkan kita mendapat pahala dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-afu was safu sababun ditaqwa. Pemaafan dan toleransi atau lapang dada, ini menyebabkan kita meningkat takwanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237. Wa an ta'fu. Hendaklah kalian memaafkan. Aqrabulit taqwa. Maka itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang bertakwa, bersikaplah mudah memaafkan orang. Mudah melupakan kesalahan orang. Jangan diingat-ingat terus. Kalau ada makhluk yang paling ingatannya kuat terhadap kesalahan itu istri kita. Ingat-ingat terus tuh. Yang kelima, al-afwu wa safu min sifatil muttaqin. Bahwa pemaafan dan lapang dada itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Nah, tadi sudah dibaca ya, surat 3 ayat 133. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ya ila maufiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu. Kalau bahasa sini ngudag gesire, ya ngudag, mengejar untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga. Arduhas samawatul ard, yang luasnya langit dan bumi. Kenapa sih Allah cerita luasnya langit dan bumi? Ya Allah ingin menggambarkan jangan berpikiran surga itu selalu di sana. Ya surga di akhirat tuh jojong ada. Tapi di dunia juga kau bisa ciptakan surga. Dengan apa? Mengampuni orang. Sebab kalau mengampuni orang tuh lega kita, surga tuh, lapang. Tapi kalau kita nggak mengampuni, sesek. Ngelihat orang, wah ini orang ini. Itu sesek jadi. Nah, kita terbuka jadi lapang. Nggak ada beban. Ya, contoh ada orang yang maju, nggak ngiri. Ya itu dia, jasa dia. Melihat anak muda lebih maju, waduh kamu umur segitu udah punya rumah, ngiri.
saya dulu mah susah, ya itu urusan Bapak itu mah susah, zamannya. Justru kita harus gembira yang muda itu lebih dari kita. Itu berarti suksesnya kita. Kita ini suksesnya orang tua. Ya, kita bisa begini ini suksesnya orang tua. Kita bisa datang ke masjid. Mungkin salah satunya adalah terkabulnya doa orang tua kita. Saya tahu ya Allah, saya nakal, saya banyak dosa. Tapi mudah-mudahan anak-anakku tidak seperti saya. Mungkin pernah orang tua kita berdoa begitu. Dia harus tampil lebih baik lagi, dia harus menjadi orang baik, orang benar, keren, dan sebagainya. Maka dikabul oleh Allah. Karena doanya tulus, jadilah kita. Nah sekarang kita ditantang oleh Allah. Kalau Anda menganggap orang baik, coba anak Anda buat lebih baik daripada Anda. Berlomba. Nah, ternyata kita nggak bisa mendidik anak kita sebaik kita aja udah bagus tuh. Berarti udah nggak maju nggak mundur. Ini di bawah kita, wong angel ya wong tua, bocah-bocah saiki angel lah itu. Berarti Anda emang mendidik Anda nggak angel. Sama orang tua kita juga mendidik kita susah. Tapi toh berhasil, ya kan? Kita bisa berhasil ini jasa orang tua. Makanya tidak boleh melupakannya. Nah, siapakah orang yang muttaqin itu? Uiddat lil muttaqin. Surga ini disediakan untuk orang yang bertakwa. Kan kita lalu bertanya, siapakah orang yang bertakwa itu? Ya Allah, alladzina yunfiqun. Orang yang senantiasa membantu orang lain. Berinfak itu peduli pada orang lain. Ya. Fis sarai wad dara. Enggak kumat-kumatan. Lagi suka, lagi nggak suka, lagi nyaman, tidak nyaman, tetap infak. Dia membantu orang lain. Jangan kumat-kumatan. Wal kadhiminal ghaidha. Dan mampu menahan emosi. Jadi ghaidha ini saat di level tertinggi. Lagi emosi meledak-ledak, dia mampu tahan. Tidak keluar menjadi eksekusi. Jadi marah ini kan dalam hati, ya. Jangan sampai menjadi eksekusi. Nah, itu ditahan, diampet. Nah, itulah ciri orang bertakwa. Tapi kalau kita ngampet emosi, ini akan menyebabkan jantung kita berdebar-debar. Ya kan? Mencari pelampiasan. Nah, maka diikuti dengan wal afina anin nas, maafkan. Maka akan plong. Kita maafkan, akan plong. Kalau kita tidak maafkan, berdebar-debar kita nahan, namanya nahan, ngerem tuh kan. Kita ngerem kan ban jadi panas tuh. Jantungnya panas, deg-degan. Tapi kalau kita lepaskan, maka dia akan dingin, turun. Setan gagal. Gagal maning kata setan. Gati temen sih ke wong kiki. Disesatin begini, gagal. Segini gagal. Itulah. Makanya tidur alim, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Sebab dia tidur itu memang untuk ibadah, untuk istirahat. Betul-betul ya dimanfaatkan dengan baik. Orang bodoh ibadah terus nggak ngerti. Yang batal nggak batal. Kan wudunya orang bodoh nggak pernah batal kan. Karena dia nggak tahu membatalkan wudu. Ini kata-kata saya bukan ringan loh Pak. Saya masih dengar dari istri saya. Ketika dia bersama-sama temannya, mau sholat itu, loh, kok langsung sholat? Nah, dia menegur istri saya. Emang kenapa? Kan tadi minum. Loh, nggak ngerti. Dikiranya minum, makan itu membatalkan wudhu. Nah ini tingkat ibu-ibu yang sudah usianya sudah di atas 50 masih begitu. Nah, jangan kita enak-enakan, jangan-jangan itu istri kita, nggak ngerti. Batalnya wudhu itu apa saja, jangan-jangan nggak ngerti. Karena dia negur istri saya, kan tadi makan kok langsung sholat. Nah itu. Ya, jadi banyak masih nggak ngerti. Apalagi sholat qasar, sholat jamak. Karena pegel, mereka lalu nggak sholat. Dalam safar tuh ibu-ibu lebih memilih nggak sholat, nanti sholatnya di rumah saja. Ini namanya bukan safar. Wong tujuannya adalah dalam kondisi apapun kamu ingat aku.
Coba contohkan lagi safar ingat aku. Gitu dicontohkan, kita sholat qasar. Itu ingatnya Allah. Itu sudah panduannya begitu. Ini malah milih di rumah. Nah, bukan safar itu berarti. Kita ini harus ibadah dalam berbagai kondisi. Ya, ibadah kita ini harus variasi. Kadang di sana, kadang di sana, kadang di sini, kadang di sana. Harus fleksibel gitu, tergantung ruang yang ada. Jangan dipatok di sini, sebab saksinya nanti cuma satu. Tempat itu aja. Sana menjadi saksi, sini menjadi saksi. Sekali-kali kalau bisa ngimamin. Tampil. Pernah jadi imam, siapa tahu dapat fasilitas itu. Bagi yang pernah jadi imam, kaplingnya ditambah. Waduh, belum pernah. Kan rugi kan? Bagi yang suka azan, tambah. Batanya berbentuk mutiara. Jamrud. Kan nanti begitu katanya. Bata-bata ini bangunan di surga itu. Berwarna-warni. Dapat bonus. Untuk yang pernah azan. Waduh, nggak pernah lagi. Makanya sekali-kali azan. Merenahi gitu loh. Ya merenahi. Siapa tahu itu jadi apa itu poin yang berharga di sisi Allah. Ya gitu kan. Gitu ya. Jadi kita ibadahnya harus bervariasi. Karena ngaji itu kan sebenarnya ngeritik sih. Secara ilmu jiwa, laki-laki itu adalah makhluk yang paling gak mau dinasihati. Keras kepala. Saya sampaikan pada ibu-ibu, bener katanya. Semangat. Bener itu. Wah ini. Jadi laki-laki itu, ya termasuk saya kan laki-laki. Paling gak mau mendapat nasihat itu. Ketika dia harus mendapat nasihat, dia pilih orang yang lebih tua. Nah, makanya menghadirkan penceramah, anak-anak itu boleh jadi menyinggung orang tua. Hidup baru berapa hari itu orang. Mau nasihatin gua. Yang sudah kenyang asam garam. Makanya penting kalau orang tua dengan anak muda, Bapak, ceritanya sama. Beda nggak penerimaannya? Contohnya udah tua, ya. Dulu Pak, Allahumma yarham Pak Misbah, contohnya. Kan walaupun dia ngomongnya sama dengan anak muda, diterimanya beda. Kalau orang tua itu, wah ini satu grup dengan saya umurnya. Umumnya begitu manusia secara psikologi itu. Manusia itu kayak Rasulullah contohnya kayak gerombolan burung. Dia mencari warna yang sama, usia yang sama. Nah, penting diselang-seling anak muda, dinasihat anak muda. Dia nggak mau orang tua. Alah, orang tua udah mikirnya zikir, sholat. Kalau anak muda kan shopping, touring gitu. Ing. Bahasanya lain. Anak muda oleh anak muda. Orang tua dengan orang tua. Nah, begitu. Nah, seharusnya sih memang untuk Hidayatullah ini harusnya tertib. Jadi ada cerita dari orang lain sampai kepada saya, Pak, bagaimana ya? Ada imam yang rakaat ketiga dan keempat tuh bacaannya lama. Padahal 3 dan 4 kan isinya cuma Fatihah. Lama gitu. Ya dipanggil aja, dinasihatin, coba tes, baca Fatihah berapa? Oh kenapa saya saksikan kalau ketiga keempat tuh lama, yang dibaca apa saja sih? Takutnya dia Fatihahnya 10 kali gitu kan. Nah, maka dinasihati kalau menjadi imam itu yang ringan. Apalagi di komplek yang paling rajin sholat dengan orang tua. Lah orang tua kan sudah rada lama aja gemeter gitu kan. Jadi akhirnya bukan mendoakan malah maki-maki loh. Untukin imam suwe teman gitu. Jadinya begitu. Ngegrundel. Ya kan? Nah itu ada juga ada satu ungkapan dari DKM Krakatau, Taman Krakatau. Sekarang lagi ngebangun. Kok nggak ada open donasi? Nggak, seikhlasnya saja. Karena dia yang perlu pada masjid, bukan masjid perlu pada umat. Oh, bagus sekali. Oh, kenapa nggak di jalanan? Oh, nggak, anti, kita nggak mau begitu. Janganlah pernah memaksakan orang sedekah. Nanti kalau dia sedekah, ngegrundel gitu. Jadi saudara-saudara berhubung jumlahnya 100, ini bangunannya harus 100 juta, 1 juta sewang gitu. Contohnya begitu di wajib. Dia memang nyumbang, tapi ngegrundel.
Nah nanti di akhiratnya Allah tahu, kan saya sudah nyumbang, kenapa nggak ada kapling? Kan kamu nggak ikhlas. Nah kan, kan ini uang udah keluar, tapi tidak dapat balasan. Itu pikiran mereka begitu pada saya. Oh bagus sekali. Jadi seikhlasnya saja. Ada apa orang yang tiba-tiba nyumbang nggak ada namanya? Ya, 100 sak semen. Siapa? Nggak mau nyebut namanya. Nah, itu urusan dia dengan Allah. Itu contoh-contoh ya. Nah, jadi kita seharusnya tetap rendah hati, mau mendengar. Ketika bersosialisasi kan berjemaah itu kan nyangkut orang lain. Ya, maka kita harus siap diatur. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Wabil khusus tantangan ke depan semakin besar. Semoga hidup anak kita dimudahkan, diberkahi, serta selalu diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.